Langit mendung menggantung rendah di atas sawah-sawah Purwodadi ketika sebuah truk kecil berhenti perlahan di depan gang sempit yang mengarah ke sebuah kampung tua. Di dalam kabin duduk seorang pria berusia 30-an bernama Mas Wiwit bersama istrinya, Ratna. Wajah keduanya lelah, namun terselip keyakinan yang kuat bahwa perjalanan panjang mereka dari Jawa Timur bukanlah keputusan yang keliru. Hari itu menjadi awal baru bagi keduanya untuk membangun hidup yang lebih mandiri. Beberapa bulan sebelumnya, Ratna pernah menyampaikan keinginan yang sudah lama dipendamnya untuk kembali ke kampung halamannya di Purwodadi. Ia mengatakan kepada Mas Wiwit bahwa ada sebuah rumah tua milik neneknya yang sudah lama kosong. Rumah itu, katanya, cukup luas meski sudah tua. Ia juga meyakinkan suaminya bahwa lebih baik menempati rumah tersebut daripada terus tinggal bersama orang tua Mas Wiwit di rumah kecil mereka di Jawa Timur. Dalam percakapan itu, Ratna bahkan sempat menambahkan bahwa ia ingin Mas Wiwit mencoba membuka bengkel las sendiri di sana, dengan keyakinan bahwa peluang di kampung lebih besar bagi usaha mandiri mereka. Mas Wiwit sempat ragu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah rumah itu masih layak huni dan apakah benar mereka bisa lebih mandiri di kampung yang bahkan belum dikenalnya. Namun Ratna berhasil membujuknya dengan alasan yang sederhana namun kuat. Ia mengatakan bahwa selama ini mereka hanya merepotkan orang tua Mas Wiwit dan kini saatnya mereka mandiri. Setelah beberapa kali mereka berdiskusi panjang hingga larut malam, Mas Wiwit akhirnya menyetujui keinginan istrinya untuk pindah. Dan kini setelah perjalanan panjang selama lebih dari setengah hari, mereka sampai juga di kampung tua itu. Di ujung jalan tanah yang lembab, seorang nenek renta sudah menunggu di depan rumah dengan senyum hangat. Itulah nenek Ratna, perempuan tua dengan rambut putih yang disanggul rapi dan tubuh membungkuk oleh usia. Mata nenek itu masih tajam meski sudah dikelilingi keriput yang dalam. Ia segera mempersilakan mereka masuk halaman dan menunjukkan rumah yang akan mereka tempati. Begitu pandangan Mas Wiwit jatuh pada rumah itu, rasa dingin segera menjalari punggungnya. Rumah tersebut ternyata berupa bangunan tua bercat putih pudar, berdiri kembar dengan sebuah lorong sempit selebar 1 meter sebagai pemisah di tengah. 2 pintu kayu jati berukir berdiri berdampingan, masing-masing menjadi pintu utama untuk sisi kiri dan kanan rumah. Rumah sebelah kiri, yang katanya akan mereka tempati, terlihat relatif terawat. Dindingnya hanya sedikit retak di sudut, dan cat kusamnya tampak masih bisa ditoleransi. Jendela kayu dengan kisi-kisi tua berderit pelan saat angin lewat, seperti sedang menyapa tamu baru. Namun rumah di sisi kanan segera menarik perhatian Mas Wiwit. Berbeda dengan bagian yang akan mereka tempati, rumah kembar itu tampak kusam, gelap, dan jauh lebih menyeramkan. Cat putih dindingnya mengelupas parah, memperlihatkan bata merah. Di banyak tempat, lumut hijau tebal menjalar. Daun-daun kering dan ranting berserakan di halamannya, di mana rumput liar sudah tumbuh sebatas lutut. Jendela kacanya berlapis debu pekat, sebagian retak, sehingga tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Atap rumah di ujung belakang terlihat melorot, meninggalkan celah gelap. Nenek Ratna menjelaskan dengan suara pelan bahwa rumah kosong itu sudah lama tidak dihuni. Ia mengatakan bahwa rumah tersebut terakhir kali ditempati seorang perempuan penjual jamu bernama Sundari. Setelah perempuan itu pergi entah kemana,
rumah dibiarkan terkunci rapat dan tidak pernah lagi disewakan. Nenek itu juga menyebut bahwa rumah-rumah kembar ini dulunya memang bagian dari rumah keluarga besar yang sengaja dibangun bersampingan untuk memudahkan penghuni beraktivitas bersama di dapur belakang. Namun setelah banyak anggota keluarga berpencar, rumah sebelah disewakan ke orang luar, sementara rumah satunya lagi tetap menjadi bagian keluarga. Sekarang rumah itu sudah disekat tembok di bagian belakang, membagi area dapur dan jemuran menjadi dua. Mendengar penjelasan nenek itu, Mas Wiwit hanya mengangguk kecil. Namun di dalam hatinya ada rasa tak nyaman yang sulit ia abaikan. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang saat ia berdiri di halaman, menatap ke lorong gelap yang memisahkan kedua rumah itu. Pandangannya terus saja tertarik pada jendela berdebu rumah sebelah. Seolah-olah ada sesuatu di balik kaca yang sedang memperhatikannya, diam-diam. Ratna tampak lebih santai. Ia segera menggulung lengan bajunya, membersihkan debu-debu di ambang jendela rumah mereka, membuka gorden kusam, lalu mulai menata perabot seadanya yang mereka bawa. Ia tersenyum sambil menyusun kursi-kursi plastik dan menepuk debu di karpet tua. Tampak puas meski rumah itu sederhana. Di matanya, mereka akhirnya punya tempat sendiri yang bisa disebut rumah setelah selama ini hanya menumpang. Mas Wiwit mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa ini semua demi kehidupan yang lebih baik. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa rumah ini cukup besar, cukup layak, dan cukup nyaman. Lebih baik daripada rumah kecil di kampung halamannya dulu. Ia berpikir bahwa Ratna benar, lebih baik mereka tinggal sendiri daripada terus merepotkan orang tua. Malam pun datang. Langit gelap tanpa bintang. Hanya sesekali kilat menyambar jauh di timur. Angin lembab membuat rumah tua itu terasa dingin. Suara jangkrik menggema dari balik semak, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing samar-samar. Mereka melewati malam pertama di rumah itu tanpa gangguan berarti. Namun saat Mas Wiwit keluar ke halaman belakang untuk mengambil air, langkahnya terhenti sejenak. Dari ujung lorong sempit yang gelap pekat, ia merasa seolah melihat bayangan putih melintas cepat. Terlalu cepat untuk benar-benar dipastikan wujudnya. Terlalu samar untuk diabaikan. Namun cukup untuk membuatnya merinding dari ujung kaki hingga tengkuk. Ia menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan pepohonan yang tertiup angin, atau mungkin hanya permainan cahaya lampu minyak yang temaram. Namun entah kenapa, sejak saat itu ia selalu enggan memandang terlalu lama ke lorong sempit yang memisahkan rumah mereka dari rumah kosong di sebelah. Di dalam rumah, Ratna sudah memanggilnya untuk makan malam. Mas Wiwit melangkah masuk. Namun sebelum menutup pintu, matanya sekali lagi melirik lorong gelap itu. Seolah-olah dari balik bayangan tembok, ada sepasang mata yang diam-diam mengawasinya tanpa henti. Hari-hari pertama tinggal di rumah tua itu terasa seperti mimpi yang perlahan berubah menjadi nyata. Kampung tempat mereka tinggal sunyi, hanya sesekali suara anak kecil berlarian di jalan tanah atau suara lonceng sapi dari ujung sawah. Udara pagi masih basah oleh embun, dan aroma kayu bakar selalu menyambut setiap kali pintu rumah dibuka. Mas Wiwit mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Berangkat kerja lebih pagi dari biasanya untuk menempuh perjalanan ke bengkel di kota, sementara Ratna tinggal di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Rutinitas mereka tampak sederhana. Setiap pagi Ratna menyapu halaman depan, menepiskan debu yang tipis seperti abu di lantai teras, lalu melanjutkan ke ruang tengah sambil merapikan barang-barang yang mereka bawa dari Jawa Timur. Sore harinya, ia sering duduk di serambi depan dengan secangkir teh hangat, memperhatikan tetangga yang berlalu lalang
sambil membawa belanjaan atau kayu bakar. Semua terlihat normal, namun semakin lama Ratna mulai merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali ia menoleh ke arah rumah kosong di sebelah. Rumah kosong itu memang selalu mencuri perhatiannya. Di balik kaca jendela kusam, lorong sempit di tengah kedua rumah itu, Ratna sering mendapati dirinya berhenti menyapu hanya untuk sekadar menatap bayang-bayang di balik jendela rumah sebelah. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya dingin ketika lama-lama memandanginya. Awalnya ia mengabaikan perasaan itu. Namun minggu pertama berlalu, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Saat tengah mencuci pakaian di bak belakang pada siang hari, ia mendengar suara seperti kayu dipukul dari arah rumah kosong. Suara itu berulang-ulang, pelan namun tegas. Ia menghentikan pekerjaannya, berdiri diam, lalu menajamkan telinga. Suara itu jelas berasal dari balik tembok pembatas yang memisahkan dapur rumah mereka dengan rumah kosong. Ia sempat menengok dari celah kecil di tembok belakang, namun yang tampak hanya halaman rumah kosong yang dipenuhi dedaunan kering, sepi tanpa tanda-tanda kehidupan. Hari berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti suara kayu digeser di lantai, berat dan panjang. Disusul suara botol kaca beradu pelan. Ratna menelan ludah, mencoba berpikir logis bahwa mungkin itu suara binatang atau hanya perasaannya saja, tapi suara itu terlalu nyata. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri untuk mampir ke rumah Pak D, tempat neneknya tinggal, untuk bertanya tentang rumah sebelah. Neneknya yang sudah tua itu mengatakan bahwa rumah itu sudah lama kosong sejak ditinggalkan seorang perempuan penjual jamu bernama Sundari. Neneknya hanya menyebut Sundari sebagai perempuan baik-baik yang pernah tinggal di situ, namun pergi begitu saja, meninggalkan rumah berikut semua barang-barangnya. Saat Ratna bertanya lebih jauh, sang nenek hanya menasihatinya supaya jangan terlalu memikirkan rumah itu. Ia mengatakan bahwa rumah kosong memang sering terasa berbeda, dan lebih baik Ratna jangan berlebihan. Jawaban neneknya bukannya menenangkan, justru membuat rasa ingin tahunya makin besar. Ratna tahu betul suara yang ia dengar bukan hanya tikus atau kucing seperti dugaan neneknya. Suara itu terlalu teratur dan terlalu nyata. Minggu kedua, perasaan Ratna semakin tidak tenang. Suatu siang ketika ia tengah duduk melipat pakaian di ruang tengah, terdengar suara seperti lemari besar yang digeser dari dalam rumah kosong. Suara itu berat, bergema lama, lalu terhenti. Ratna spontan berdiri, menatap dinding pemisah dengan dada berdebar. Saat itulah suara tangisan lirih seorang perempuan terdengar, seolah merangkak dari balik tembok. Tangisan itu lirih, diselingi isakan pelan, lalu berubah menjadi rintihan kesakitan yang panjang dan memilukan. Ratna segera berjalan cepat keluar ke teras depan, berdiri di sana sambil memandangi jalan kampung yang lengang. Suara jangkrik siang terdengar lebih keras dan beberapa anak kecil lewat sambil menuntun sepeda. Tak menyadari kegelisahan Ratna, ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasi. Namun detak jantungnya terlalu kencang untuk sekadar menganggapnya angin lalu. Hari-hari berikutnya suara itu tetap datang. Kadang terdengar seperti langkah-langkah kaki pelan di lantai kayu, kadang suara botol kaca yang jatuh dan pecah. Suara tangisan perempuan itu juga kerap terdengar, kadang disusul suara laki-laki yang berbicara dengan nada rendah dan marah. Namun kata-kata yang terdengar selalu samar, hanya serpihan desisan yang membuat bulu kuduk Ratna semakin berdiri. Ia sempat berpikir untuk menceritakan semuanya pada Mas Wiwit, namun setiap kali suaminya pulang dari kerja, ia selalu terlihat lelah
dan Ratna tidak ingin menambah beban pikirannya. Ia hanya menyiapkan makan malam seperti biasa, meski tangan kadang gemetar saat menyendokkan nasi. Mas Wiwit hanya berbicara tentang bengkel, rekan-rekan barunya, atau pelanggannya yang cerewet. Ratna hanya menjawab dengan anggukan singkat, menyimpan semua cerita aneh itu sendiri. Dalam pikirannya, ia hanya berharap semua itu berhenti seiring waktu. Namun kenyataan berkata lain. Suara-suara itu tidak pernah berhenti. Justru semakin lama semakin sering terdengar dengan pola yang tidak bisa ditebak. Terkadang suara tangisan itu muncul pada pagi hari ketika ia menyapu halaman belakang, atau suara botol yang jatuh muncul tiba-tiba saat ia sedang mencuci piring di siang hari. Kadang pula terdengar percakapan samar antara laki-laki dan perempuan dari dalam rumah kosong, seperti dua orang yang sedang bertengkar. Tapi suara mereka selalu terlalu pelan untuk bisa dipahami. Hingga pada suatu siang, ketika ia berjalan melewati lorong sempit di antara kedua rumah, Ratna merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ia berhenti sejenak, menatap ke ujung lorong yang gelap. Debu tipis beterbangan diterpa angin, dan dari balik jendela kusam rumah kosong itu, ia merasa ada sepasang mata pucat yang menatapnya tajam dari kegelapan. Tubuhnya merinding dan ia cepat-cepat berbalik kembali masuk rumah. Namun bayangan mata itu tidak pernah lepas dari pikirannya sepanjang hari. Malam itu, ketika ia berbaring di samping Mas Wiwit yang sudah tertidur pulas, Ratna menatap langit-langit kayu kamar dengan mata kosong. Tangannya menggenggam ujung selimut dengan kencang, sementara pikirannya berputar-putar memikirkan satu hal. Apakah semua ini hanya permainan pikirannya sendiri? Atau memang ada sesuatu di rumah kosong itu? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya sepanjang malam, diiringi suara-suara samar yang seperti berbisik di telinganya. Waktu seolah berjalan lambat bagi Ratna sejak hari-hari pertamanya di rumah tua itu. Suara-suara yang sering ia dengar dari rumah sebelah sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Lama-lama, rasa takut yang dulu ia rasakan berganti menjadi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Pagi-pagi, ketika menyapu lorong sempit di antara kedua rumah, ia selalu melirik ke jendela kusam rumah kosong itu. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di balik tirai debu. Namun Ratna semakin yakin, ia tidak bisa terus bersembunyi di balik dinding rumah sendiri. Suara-suara itu seperti memanggilnya, mendorongnya untuk melangkah lebih dekat. Setiap kali ia menutup telinga, suara-suara itu justru semakin keras di kepalanya. Tangisan lirih itu seperti ingin bercerita. Ratna pun merasa bahwa dirinya, entah bagaimana, memiliki kewajiban untuk mengetahui kebenaran di balik semua itu. Malam sebelumnya ia memberanikan diri berbicara pada Mas Wiwit. Ia menyebutkan keinginannya untuk memeriksa rumah sebelah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Wiwit sempat memandangnya lama dengan tatapan khawatir, tetapi tidak menolak. Mas Wiwit mengatakan bahwa kunci rumah sebelah ada di laci meja ruang tengah, satu paket dengan kunci rumah mereka. Ia juga sempat berpesan agar Ratna berhati-hati dan tidak terburu-buru. Ratna hanya diam mendengarkan, menyembunyikan kegelisahan di balik anggukan pelan. Dalam hati ia sudah memutuskan, besok apapun yang terjadi, ia akan melangkah masuk. Keesokan paginya udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, membuat kampung tampak murung dan lebih sunyi. Ratna berdiri di lorong sempit dengan kunci tua di tangannya. Lorong itu membuat bulu kuduknya berdiri ketika angin kecil berhembus dari arah rumah kosong. Di hadapannya, pintu kayu berukir yang sudah pudar. Dengan tangan gemetar, Ratna memasukkan kunci ke lubang
dan memutarnya perlahan. Terdengar suara logam tua yang berdecit panjang, lalu kunci berputar dengan bunyi berat. Ia mendorong pintu kayu itu pelan-pelan. Hawa pengap yang lebih dingin langsung menyeruak dari dalam rumah. Cahaya pagi masuk lewat pintu, hanya menyinari debu-debu yang berputar di udara. Lantai ubinnya gelap oleh lapisan debu tebal, dan di langit-langit sarang laba-laba berayun lembut seolah menyambut tamu yang datang. Ratna berdiri di ambang pintu mengamati ruang tamu yang kosong. Hanya satu kursi rotan tua di pojok ruangan dengan anyaman yang sudah banyak terlepas. Dindingnya berwarna kelabu, dipenuhi bercak hitam lembab yang menyebar seperti luka. Udara di dalam jauh lebih dingin daripada di luar, membuat kulit lengannya merinding meski matahari sudah tinggi. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menyusuri ruangan. Sandal yang ia pakai bergemerisik di lantai penuh debu. Ketika sampai di ruang tengah, ia berhenti. Matanya tertumbuk pada lemari kayu tua yang berdiri di sudut ruangan. Pintu lemarinya sedikit terbuka, memperlihatkan botol-botol kaca berdebu di dalamnya. Di meja rendah di dekatnya, berserakan botol-botol jamu, gelas kecil, sendok kayu, bahkan bakul bambu anyaman yang sudah lapuk di salah satu sudut ruangan. Di bawah meja, sepasang sandal jepit tipis tergeletak. Ratna menatap benda-benda itu lama, merasakan hawa dingin menelusup ke dadanya. Semua itu peninggalan Sundari, penjual jamu yang pernah tinggal di sini bertahun-tahun lalu. Dalam benaknya, ia membayangkan sosok perempuan itu berkeliling kampung dengan bakul jamu di punggungnya, tersenyum ramah pada para pembeli. Namun sekarang yang tersisa hanya botol kosong dan debu yang menutup semuanya. Ratna melangkah lebih jauh, melewati lorong yang menuju dapur. Atap di bagian belakang sudah banyak yang bolong, sehingga sinar matahari masuk seperti jarum-jarum cahaya yang menyinari lantai kotor penuh dedaunan kering. Balok kayu tua dan genting patah berserakan. Di ujung ruangan belakang ia melihat sumur tua. Bibir sumur itu dilapisi lumut hijau pekat, dan ketika ia mendekat, hawa dingin semakin kuat terasa. Air di dasar sumur tidak tampak, hanya kegelapan pekat. Saat ia berdiri di samping sumur, Ratna tiba-tiba merasakan tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat dan pandangannya membeku ketika melihat sesuatu muncul dari lorong gelap di belakangnya. Perlahan, sesosok perempuan muncul, rambut panjangnya menjuntai kusut, wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Perempuan itu mengenakan kain lusuh dan di pundak serta lengannya terlihat memar biru kehitaman. Ratna berdiri terpaku, jantungnya berdentum keras. Matanya tidak mampu berpaling dari sosok itu. Perempuan itu tampak sibuk memecah kayu di lantai, gumamannya lirih. Namun tiba-tiba, dari balik lorong gelap, sosok laki-laki besar muncul. Wajahnya samar, hanya matanya yang merah menyala dalam kegelapan. Laki-laki itu berjalan cepat, meraih pergelangan perempuan itu dengan kasar. Ratna mendengar suara serak penuh kemarahan, berkata bahwa perempuan itu harus ikut dengannya. Suara itu seperti desisan ular, memenuhi seluruh ruangan. Ratna ingin menjerit, namun suaranya lenyap di tenggorokan. Ia menyaksikan laki-laki itu menyeret perempuan itu ke arah ruang dalam. Tubuh perempuan itu terhuyung, kain ternoda darah. Ratna hanya bisa menatap ketika mereka berdua lenyap di kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya tersengal, dan pandangannya perlahan menghitam hingga ia jatuh terduduk di lantai. Ketika ia sadar kembali, cahaya matahari sudah condong ke barat, menguning lembut di sela-sela atap bolong. Ratna terbaring di lantai dingin rumah kosong,
matanya masih berair, tubuhnya masih bergetar. Ia berusaha bangkit, menarik napas panjang, lalu melangkah gontai menuju pintu depan. Namun saat melewati ruang tengah, ia tersandung sesuatu. Ia berhenti, menoleh ke kanan dan membeku. Di sudut ruangan, tiang kayu berdiri dengan seorang perempuan terikat padanya. Rambut panjangnya basah, kainnya penuh bercak darah, dan matanya yang kosong memandang lurus ke arah Ratna sambil menyeringai kecil. Ratna memalingkan wajahnya sambil meremas dadanya yang sesak, lalu berlari keluar. Nafasnya memburu ketika ia menutup pintu rumah itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada bisikan yang mengikuti di belakangnya. Bisikan lirih seperti suara perempuan itu memanggil, meminta tolong. Ratna menatap rumah kosong itu sekali lagi sebelum masuk ke rumahnya sendiri. Sejak hari itu, Ratna tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Pikirannya sudah terikat pada lorong gelap rumah sebelah. Kadang, di tengah malam ketika Mas Wiwit sudah terlelap, Ratna diam-diam duduk di pinggir ranjang, menatap lorong sempit di luar kamar. Membayangkan suara langkah kaki dan bisikan lirih yang datang dari rumah kembar itu. Mas Wiwit mulai memperhatikan perubahan istrinya. Ia sering menemukan Ratna termenung lama di dapur, atau duduk di serambi depan berjam-jam tanpa melakukan apapun. Sore itu, sepulang dari bengkel, ia melihat Ratna masih duduk di ruang tengah dengan mata kosong, bahkan masakan pun belum disentuh. Di meja hanya ada nasi putih dan lauk yang masih terbungkus kertas dari warung. Biasanya Ratna selalu memasak sendiri, namun sudah beberapa hari ini ia memilih membeli makanan seadanya. Mas Wiwit mendekat pelan, duduk di hadapannya, menatap mata istrinya yang tampak menyimpan ketakutan. Ratna sempat ragu, bibirnya bergetar tanpa suara, hingga akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata bahwa ia sudah pergi ke rumah sebelah. Suaranya lirih, nyaris hanya seperti bisikan. Wajah Mas Wiwit langsung berubah antara terkejut dan khawatir. Ia tidak menyangka istrinya benar-benar memberanikan diri melangkah ke dalam rumah itu sendirian. Ratna mulai bercerita, perlahan namun runtut, tentang apa yang ia lihat. Lalu, dengan suara bergetar, ia menceritakan penampakan yang ia lihat di belakang rumah. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat, tubuhnya penuh memar, dan kain lusuh yang ternoda darah. Ia mengatakan bahwa perempuan itu tampak begitu nyata, namun tatapannya kosong. Ratna juga menceritakan bagaimana sosok laki-laki besar dengan mata merah muncul dari kegelapan dan menyeret perempuan itu ke dalam lorong gelap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Saat Ratna selesai bercerita, Mas Wiwit hanya terdiam lama. Wajahnya muram, matanya tertunduk. Ia akhirnya berkata pelan bahwa mungkin semua itu hanya permainan pikiran, dampak dari cerita-cerita warga yang sudah lama menyelimuti rumah itu. Ia meminta Ratna untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Katanya, rumah itu memang sudah lama kosong, dan kadang tempat kosong memang suka memunculkan rasa gelisah yang berlebihan. Namun Ratna menggeleng perlahan, matanya berair. Ia berkata bahwa apa yang ia lihat terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Ia bahkan masih bisa merasakan dinginnya tangan perempuan itu di tengkuknya. Dengan suara hampir pecah, ia menatap Mas Wiwit sambil berkata bahwa perempuan itu seperti ingin menyampaikan sesuatu, bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Tubuh Mas Wiwit di sampingnya terlelap, namun pikirannya terus dipenuhi suara-suara tangisan yang ia dengar di rumah sebelah. Matanya memandangi lorong sempit di luar kamar.
membayangkan sosok perempuan itu berdiri di sana, menyeringai getir sambil meraih tangannya. Dalam mimpi yang singkat, Ratna melihat perempuan itu terikat pada tiang kayu di ruang tengah rumah kosong, tubuhnya penuh luka, matanya memohon pertolongan. Pagi berikutnya, Ratna memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya. Ia ingin mendengar cerita yang sebenarnya. Sesampainya di sana, ia menemukan nenek sedang duduk di balai bambu dengan jarum sulam di tangan. Nenek itu tampak tenang seperti biasa, namun ketika Ratna duduk di depannya, hawa berat terasa menyelimuti ruangan. Ratna mulai dengan pelan, mengatakan bahwa ia sudah melihat Sundari. Jemari nenek berhenti bergerak, napasnya terdengar lebih berat. Ratna melanjutkan, mengatakan bahwa ia tidak hanya melihat perempuan itu, tetapi juga melihat bagaimana ia diseret oleh seorang laki-laki dengan paksa. Tubuhnya penuh luka seperti habis disiksa. Nenek menunduk lama, tak mengucap sepatah kata. Ratna mendesak, bertanya, kenapa nenek tidak pernah bercerita yang sebenarnya? Kenapa selama ini hanya mengatakan bahwa Sundari pergi begitu saja? Nenek akhirnya menjawab, suaranya rendah, bahwa kisah itu sudah lama berlalu dan lebih baik tidak diungkit lagi. Ratna menatap neneknya dengan tatapan memohon, air matanya berlinang. Ia berkata bahwa perempuan itu belum pergi, arwahnya masih di rumah itu. Suara Ratna parau ketika mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, karena setiap malam perempuan itu datang kepadanya, meminta pertolongan. Nenek akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata bahwa Sundari memang perempuan yang baik. Ia pernah tinggal di rumah itu setelah menjadi janda muda dengan satu anak. Seorang laki-laki dari luar kampung yang katanya pernah dekat dengan Sundari, terus mengejarnya dengan maksud menikahinya. Namun Sundari menolak, lebih memilih mengurus anaknya. Laki-laki itu murka, berulang kali mengancam akan mengambil Sundari dengan cara apapun, dan suatu malam Sundari benar-benar hilang. Rumah itu ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Orang-orang hanya bisa menduga ia pergi jauh untuk melarikan diri. Namun nenek kemudian menambahkan pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, bahwa kadang ia merasa Sundari tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu, bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Ratna menunduk, air matanya jatuh. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat selama ini adalah kenangan Sundari yang terulang-ulang, atau arwah yang terjebak di antara dunia. Sore itu, saat kembali melewati lorong sempit di antara kedua rumah, Ratna berhenti. Dari balik jendela kusam rumah kosong, bayangan perempuan itu tampak lagi. Berdiri dengan kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah, tangan terulur seolah meminta pertolongan. Hari demi hari berjalan dalam ketegangan bagi Ratna. Sejak percakapan dengan nenek sore itu, meski sudah mendengar sebagian cerita Sundari, rasa penasaran dan getir di hatinya belum juga reda. Suara-suara lirih kadang masih terdengar samar di lorong sempit, membuat bulu kuduknya berdiri. Mas Wiwit yang sudah menyadari kegelisahan istrinya hanya bisa menenangkan Ratna sebisanya. Ia bahkan beberapa kali mengajaknya berbincang ringan, menyarankan untuk melupakan semua itu dan fokus pada bengkel kecil yang sedang ia persiapkan di halaman depan. Namun Ratna hanya mengangguk pelan, tak mampu menjelaskan. Hingga pada suatu siang, saat Mas Wiwit sedang bekerja memperbaiki rangka kanopi bengkel, sebuah becak berhenti di depan lorong rumah mereka. Roda becak itu berderit, membangunkan Ratna dari lamunannya.
Ia melihat seorang pria tinggi kurus turun dari becak, mengenakan kemeja kusam yang lengan bajunya digulung hingga siku. Di belakangnya, seorang perempuan berkerudung lusuh ikut turun sambil merapikan ujung kain sarung yang melilit pinggang. Wajah keduanya tampak letih, seperti telah menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Pria itu berdiri canggung di depan lorong, lalu pelan-pelan menghampiri Mas Wiwit yang sedang menata papan kayu. Suaranya lirih ketika memperkenalkan diri sebagai Mono. Dengan nada sopan, ia bertanya, apakah benar rumah kembar yang kini ditempati Mas Wiwit dan Ratna dulunya pernah dihuni seorang perempuan penjual jamu bernama Sundari? Pertanyaan itu membuat Mas Wiwit terdiam sesaat, napasnya tercekat. Nama itu kembali bergema di kepalanya, membawa bayangan Ratna yang beberapa hari lalu bercerita dengan suara bergetar. Tanpa menjawab, ia menoleh ke dalam, memanggil Ratna. Ratna keluar dengan langkah ragu, matanya menyipit karena silau matahari. Ketika mendengar Mono menyebut nama Sundari, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya sedikit goyah. Matanya menatap lelaki itu lama sebelum akhirnya duduk di tepi serambi. Mono kemudian menjelaskan dengan nada sendu bahwa ia adalah anak Sundari. Ia berkata bahwa sejak kecil ia dititipkan kepada neneknya di Wonogiri, sementara ibunya pergi merantau mencari nafkah sebagai penjual jamu. Mono tumbuh tanpa benar-benar mengenal ibunya, hanya sesekali mendengar kabar tentangnya dari orang-orang tua di kampung. Namun beberapa tahun terakhir, ia mendapat cerita samar bahwa ibunya pernah tinggal di rumah tua di kampung ini sebelum tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ia mengatakan bahwa sejak mendengar kabar itu, hatinya selalu gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah-olah ibunya menunggunya untuk datang ke tempat ini. Saat Mono bercerita, wajah Ratna berubah semakin pucat. Tangan dinginnya menggenggam ujung kain sarung yang menutupi pahanya, sementara pikirannya terus dipenuhi bayangan perempuan yang setiap malam menatapnya dari balik jendela rumah kosong. Tak lama kemudian, nenek Ratna datang setelah diberitahu. Perempuan tua itu melangkah pelan dengan mata sembab, seperti sudah tahu siapa tamunya. Ketika melihat Mono, nenek langsung terseduh, matanya basah. Dengan suara berat, nenek membenarkan bahwa Sundari memang pernah tinggal di rumah itu setelah menjadi janda muda dengan satu anak. Nenek menceritakan bagaimana Sundari dulu gigih bekerja, berjualan jamu keliling kampung meski selalu diganggu seorang laki-laki dari luar kampung yang memaksanya untuk menikah. Laki-laki itu sering datang malam-malam. Hingga suatu malam, Sundari menghilang begitu saja, meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Orang-orang kampung hanya bisa bergosip bahwa ia melarikan diri jauh dari kampung karena tak tahan lagi dengan ancaman lelaki itu. Namun suara nenek pecah ketika berkata pelan bahwa kadang ia merasa Sundari tidak pernah benar-benar pergi. Mendengar itu, Mono hanya menunduk lama. Jemarinya meremas jemari istrinya dengan kuat. Matanya basah, namun tatapannya mantap ketika berkata bahwa ia ingin melihat sendiri rumah terakhir yang pernah dihuni ibunya. Mono berkata lirih bahwa jika diizinkan, ia ingin menyewa rumah itu untuk sementara. Katanya ia hanya ingin dekat dengan ibunya, meski hanya melalui sisa-sisa kenangannya. Nenek mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa rumah itu memang kosong selama bertahun-tahun dan ia tak keberatan jika Mono ingin menempatinya. Nenek berkata pelan bahwa mungkin inilah yang ditunggu-tunggu Sundari, kembalinya putra yang pernah ia tinggalkan. Sore itu, Ratna membantu Mono dan istrinya membawa masuk barang-barang ke rumah kosong,
Lorong sempit yang biasanya terasa dingin dan mencekam kini terasa lebih ringan. Namun saat Ratna menurunkan kotak terakhir di ruang tengah rumah kosong, ia sempat berhenti. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan perempuan itu berdiri di pojok ruangan, rambut panjangnya menutupi separuh wajahnya. Tatapannya pilu namun lembut, seolah berkata, "Terima kasih." Ratna hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya bayangan itu menghilang pelan, menyisakan ruang yang hening. Malam itu, ketika Ratna berbaring di ranjang di samping Mas Wiwit, ia merasa hatinya lebih ringan. Meski jauh di lubuk dadanya, ia tahu semuanya belum benar-benar selesai. Dalam mimpinya, Ratna kembali melihat Sundari berdiri di halaman belakang, menatapnya dengan senyum kecil, penuh rasa terima kasih. Beberapa minggu setelah Mono dan istrinya menempati rumah kosong, lorong sempit di antara kedua rumah kembar itu perlahan terasa berbeda. Dulu lorong itu bagai celah gelap, namun kini setiap pagi terdengar suara sapu lidi dari halaman rumah sebelah, disusul dentingan piring dari dapur. Dinding kusam rumah itu mulai berwarna lagi setelah disaput cat putih baru. Jendela-jendela yang dulu retak kini bersih dan bening. Ratna sering memandanginya diam-diam dari serambi rumah. Ada sesuatu yang hangat sekaligus ganjil di hatinya. Hangat karena rumah itu akhirnya hidup kembali. Ganjil karena di balik dinding yang kini rapi itu, ia masih merasakan sisa-sisa hawa dingin dan bisikan samar yang menghantuinya selama ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir, bahwa Sundari sudah menemukan ketenangan begitu anaknya kembali. Pagi berikutnya, Ratna memberanikan diri menemui Mono di rumah sebelah. Mereka duduk di ruang tamu yang sudah jauh lebih rapi. Dinding yang dulu lembab kini kering, lantainya sudah disapu bersih, meja kayu di tengah diperbaiki. Ratna bercerita dengan jujur tentang semua yang ia alami sejak pindah ke rumah kembar itu. Mono mendengarkan dalam diam, jemarinya mengepal di pangkuan. Mata lelaki itu basah, namun ia menahan air matanya jatuh. Akhirnya ia berkata pelan bahwa selama hidupnya ia selalu merasakan kehilangan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Ia selalu bertanya-tanya di mana ibunya, apa yang sebenarnya terjadi pada malam ia pergi. Ratna hanya mengangguk meski dadanya terasa sesak. Dalam hati ia merasa yakin bahwa Sundari belum sepenuhnya tenang. Mungkin karena apa yang dialaminya tidak pernah benar-benar diungkap. Hari-hari berlalu, rumah kembar itu kini tampak hidup. Warga kampung sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Mono dan istrinya, tidak lagi takut pada rumah kosong yang dulu selalu diceritakan sebagai rumah angker. Namun bagi Ratna, lorong itu tetap menyimpan hawa aneh setiap malam, dingin yang merambat diam-diam, bisikan samar yang hanya bisa ia dengar. Suatu malam, setelah Mas Wiwit tidur, Ratna kembali berdiri di lorong. Bulan menggantung pucat di langit. Awan tipis menyelimutinya. Angin malam berhembus, membawa suara dedaunan yang berderak. Dari ujung lorong, suara lirih memanggil namanya sekali lagi. Ia berbalik perlahan, dan di ujung lorong, di bawah cahaya bulan, Sundari berdiri. Sosoknya lebih nyata daripada sebelumnya. Rambutnya bergerak lembut tertiup angin, kainnya bersih, wajahnya tenang. Dan malam itu, angin lorong membawa bisikan lembut yang nyaris tak terdengar. Sebuah terima kasih diucapkan dengan suara samar yang hanya bisa didengar Ratna. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Dan juga
yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.